Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat belajar bersama. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ijtihad dan peran ulama dalam hukum Islam. Nah, ijtihad merupakan salah satu konsep fundamental dalam dinamika hukum syariah yang memastikan ajaran Islam setiap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Ia adalah jembatan yang menghubungkan teks-teks suci dengan realitas kontemporer, memungkinkan umat Islam untuk menghadapi isu-isu baru dengan panduan yang sahih dan relevan. Tanpa ijtihad, hukum Islam mungkin akan tampak statis dan kurang adaptif terhadap perubahan sosial, ilmiah, dan teknologi yang terus berlangsung. Peran ulama dalam proses ini sangat sentral, karena merekalah yang memiliki kapasitas keilmuan dan integritas moral untuk melakukan ijtihad, membimbing umat, dan menjaga kemurnian syariah. Nah, pengantar ijtihad. Ijtihad secara etimologi berasal dari kata jahada, yang berarti bersungguh-sungguh atau mengerahkan segenap daya. Dalam konteks syariah, ijtihad adalah upaya maksimal yang dilakukan oleh seseorang atau seorang ulama mujtahid untuk merumuskan hukum syariah atas suatu permasalahan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran ataupun sunnah atau hadis. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi hukum yang paling mendekati kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum syariah dan tujuan-tujuan luhur hukum Islam, yaitu maqasid syariah. Sejarah ijtihad telah dimulai sejak era sahabat Nabi Muhammad SAW, di mana mereka seringkali harus mengambil keputusan hukum berdasarkan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam dalam menghadapi situasi baru yang belum pernah terjadi. Contoh paling terkenal adalah hadis Mu'az bin Jabal yang menunjukkan legitimasi ijtihad ketika dalil nas tidak ditemukan. Sering berjalannya waktu, metode ijtihad semakin berkembang dan terstruktur, melahirkan berbagai mazhab fikih yang menjadi panduan umat Islam di seluruh dunia. Hingga kini, ijtihad tetap menjadi pilar penting untuk menjaga relevansi Islam di tengah kompleksitas kehidupan modern. Nah, dasar hukum ijtihad itu terdapat pada Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surat An-Nasr ayat 2. Nah, berikut dalam hadisnya, itu hadis Mu'az bin Jabal, yang artinya, yang isinya itu seperti ini, kurang lebih. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya, dengan apa engkau akan memutuskan perkara? Mu'az menjawab, dengan kitabullah. Nah, Nabi bertanya lagi, jika tidak ada di kitabullah, artinya di dalam Al-Quran, Mu'adz menjawab, dengan sunnah Rasulullah atau dengan hadis. Nah, Nabi bertanya lagi, jika tidak ada di sunnah Rasulullah, Mu'adz menjawab, akan aku berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan berlebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk dada Mu'adz dan bersabda,
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah kepada apa yang dirodai Rasulullah. Nah, hadis ini adalah dalil paling eksplisit yang menunjukkan kebolehan dan bahkan kewajiban ijtihad ketika tidak ada nas yang jelas dari Al-Quran maupun Sunnah. Ini merupakan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan memberikan ruang bagi akal untuk mencari solusi hukum dalam kerangka syariah. Nah, syarat mujtahid atau ulama yang beristihad itu jadi tidak semua orang itu dapat memutuskan hukum atau dapat beristihad. Nah, berikut adalah syarat-syarat bagi seseorang yang dapat beristihad. Nah, itu yang pertama itu menguasai Al-Quran dan Sunnah. Artinya menguasai yang jelas hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, begitupun pada asbabul wurudnya. Ketika Al-Quran berarti berikut dengan tafsir-tafsirnya. Tafsir dan sejarahnya, tafsir, riwayat-riwayatnya. Nah, yang kedua itu memahami bahasa Arab. Nah, ini penting ya, karena kemampuan berbahasa Arab yang mendalam meliputi nahwu, shorof, balaghah, dan lughah sangat esensial. Nas-nas syariah berbahasa Arab dan pemahaman yang akurat terhadap makna dan nuansanya adalah kunci. Nah, memahami bahasa Arab. Al-Quran dan hadis itu kan isinya bahasa Arab. Ketika kita ingin memahami Al-Quran, tafsirnya itu harus jelas, harus bisa, harus memahami betul dari bahasa Al-Quran itu, yaitu bahasa Arab. Ya. Begitu juga ketika kita memahami hadisnya, asbabul wurudnya, ketika Qurannya asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya, jadi tafsir-tafsirnya kenapa ayat ini itu bisa turun. Nah, itu asbabul nuzul, asbabul wurud ketika kenapa hadis ini muncul. Nah, karena semua itu berbahasa Arab, maka kita wajib untuk paham secara luas ya dari bahasa Arab. Nah, termasuk dari dinamika-dinamikanya atau dari ilmu alatnya. Nah, yang ketiga itu menguasai usul fikih dan maqasid syariah. Yang keempat, memiliki pemahaman mendalam tentang ijma dan kias. Nah, ijma itu kesepakatan para ulama, dan kias adalah menyelaraskan hukum yang ada dengan hukum yang baru. Contohnya itu seperti zakat pada kerbau. Nah, di dalam Al-Quran, hadis, ijma, itu nggak ada mengatakan kerbau itu wajib dizakati. Tapi dikiaskan, kerbau itu dikiaskan atau disamakan dengan sapi. Ya, akhirnya kerbau itu wajib dizakati dan zakatnya sama seperti sapi. Nah, yang kelima itu bersifat adil, takwa, dan memahami realitas atau urf atau adat. Nah, nah yang selanjutnya metode ijtihad populer. Nah, yang pertama itu kias atau analogi hukum. Yang kedua istihsan, memilih solusi terbaik. Yang ketiga itu maslahah mursalah, kemaslahatan umum. Yang keempat istishab, berperang dalam hukum asal. Yang kelima itu urf atau adat kebiasaan. Nah,
peran sentral ulama, ulama adalah garda terdepan dalam menjaga kemurnian dan relevansi ajaran Islam. Peran mereka tidak terbatas pada aktivitas ibadah semata, melainkan meluas ke berbagai aspek kehidupan umat, terutama dalam bidang hukum. Mereka adalah pegawai para nabi, pewaris para nabi yang mengemban amanah untuk menyebarkan ilmu, membimbing umat, dan memastikan syariah tetap menjadi panduan hidup yang aktual. Nah, tantangan ijtihad kontemporer di era modern ini, ijtihad dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, arus informasi global, serta keragaman masyarakat menuntut para mujtahid untuk berpikir lebih luas dan multidisiplin. Tantangan ini menguji kapasitas ulama dalam merespon isu-isu baru secara bijaksana, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang kokoh. Ini membutuhkan kolaborasi antara ulama dan juga para ahli di bidang ilmu pengetahuan lainnya. Nah, contoh ijtihad modern itu ada beberapa ijtihad modern, artinya yang tidak ada di zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'innya. Nah, baru ada di zaman sekarang. Itu pada tahun 1988 itu ada transplantasi organ. Nah, di Indonesia itu ada organisasinya atau ada lembaga resminya, yaitu MUI. Nah, MUI ini berperan dalam menetapkan ijtihad atau menetapkan suatu hukum. Nah, hukum transplantasi organ itu MUI mengeluarkan fatwa yang membolehkan transplantasi organ tubuh dengan syarat membawa maslahat yang lebih besar dan tidak merugikan penerima maupun pendonor secara syariah. Fatwa ini merujuk pada prinsip menghilangkan kemudaratan dan memudahkan kemaslahatan. Ya, transplantasi organ itu kayak misalkan ada orang yang ginjalnya rusak, itu didonor oleh ginjal yang lain, orang lain gitu. Nah, ini dengan tujuan maslahah kehidupan. Ini diperbolehkan. Yang baru-baru sekarang itu tentang vaksinasi itu yang terjadi di tahun 2021 pada masa COVID-19. Nah, dalam kondisi darurat ya, menggunakan vaksin yang mengandung unsur tidak halal jika tidak ada pilihan lain, maka itu diperbolehkan. Fatwa ini berdasarkan kaidah darurat, membolehkan hal yang dilarang demi menjaga jiwa atau hifdzun nafas. Nah, jadi di ketika di dalam vaksinasi atau di dalam suatu obat ya, itu mengandung sesuatu yang tidak halal, nah, itu diperbolehkan karena alasannya untuk menjaga jiwa. Atau misalkan kalau di kitanya itu mitos-mitos di kitanya ya, ketika kita punya penyakit, apa contohnya, penyakit gatal, nah terus obatnya itu makan biawak atau makan kadal. Kadal secara hukum kan itu dilarang. Nah, tapi karena tujuannya itu untuk pengobatan, maka diperbolehkan. Lalu yang selanjutnya itu
istihad modern itu teknologi digital. Berbagai hukum terkait teknologi digital seperti jual beli online, penggunaan kripto, dan hak cipta digital telah menjadi objek ijtihad. Para ulama berupaya merumuskan hukum berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam seperti kejelasan akad, keadilan, dan menghindari gharar atau ketidakjelasan. Jadi teknologi digital. Jadi yang namanya jual beli itu eh, harus ada dalam satu majelis kalau dalam ilmu muamalahnya, atau harus ada antar orang dan barang itu harus ada dalam satu tempat. Nah, ketika kita beli di Shopee atau di toko-toko online, nah ini para ulama beristihad hukumnya bagaimana. Nah, akhirnya diperbolehkan hukumnya karena yang jelas tidak ada ketidakjelasan atau tidak ada unsur-unsur penipuan. Nah, yang selanjutnya itu cloning manusia. Isu cloning manusia menjadi perdebatan sengit di kalangan ulama. Sebagian besar fatwa ulama mengharamkan cloning manusia karena dikhawatirkan dapat merusak nasab, martabat manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijaga oleh syariat. Jadi cloning manusia itu tidak diperbolehkan atau diharamkan. Nah, manfaat ijtihad bagi umat itu yang pertama fleksibilitas hukum, yang kedua itu dinamisme Islam, yang ketiga solusi masalah baru, yang keempat kemaslahatan umat, yang kelima otoritas keilmuan. Kesimpulannya, ijtihad merupakan pilar vital yang menjaga relevansi dan dinamisme hukum Islam di tengah perubahan zaman yang tak terhindarkan. Ia adalah sebuah proses intelektual dan spiritual yang memungkinkan syariah untuk senantiasa menjadi petunjuk hidup yang adaptif, komprehensif, dan solutif bagi umat manusia. Dalam konteks ini, ulama adalah aktor kunci yang mengemban amanah besar. Peran mereka tidak hanya sebagai pewaris ilmu para nabi, tetapi juga sebagai penafsir, pembimbing, dan penjaga kemurnian ajaran Islam. Proses ijtihad menuntut para ulama untuk memiliki keilmuan yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, penguasaan metodologi usul fikih, integritas pribadi yang tinggi, serta pemahaman yang komprehensif terhadap konteks dan realitas sosial budaya. Nah, dengan memenuhi semua persyaratan tersebut, ijtihad akan menjamin bahwa Islam senantiasa menjadi petunjuk hidup yang moderat, seimbang, dan mampu menjadi setiap tantangan yang muncul dan dari masalah ibadah pribadi hingga isu-isu global yang kompleks. Ini memastikan bahwa umat Islam dapat menjalani kehidupan sesuai dengan tuntutan ilahi sekaligus berkontribusi positif bagi kemaslahatan semesta. Nah, ada sedikit tambahan dari saya bahwa dasarnya yang namanya ijtihad atau mustahid itu terbagi-bagi. Ada mustahid mutlak, ada mustahid fatwa. Nah, mustahid mutlak itu contohnya seperti Imam empat, nah, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Nah, itu mustahid mutlak. Nah, mustahid fatwanya sebenarnya mustahid itu ada banyak, tapi di sini tambahan hanya dua ya untuk mempersingkat waktu ya, karena hampir setengah jam sudah hampir 20 menit. Nah, mustahid fatwa itu cabang dari mustahid mutlak. Misal ulamanya itu dia megangnya atau bermazhabnya mazhab Syafi'i. Kayak misalkan di sekarang ya, itu pada Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu termasuk mujtahid fatwa. Beliau bisa beristihad, artinya mengeluarkan suatu hukum dengan dasar tidak lepas dari hukum Imam Syafi'i. Gitu.
Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata atau kesalahan-kesalahan mohon dimaklum. Mohon maaf kurang lebihnya kurang lebihnya dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.